Hai teman-teman semua, kembali lagi di video data saham LM Channel. Kali ini kita setelah sebelumnya kita udah ada video tentang midday di tanggal 4 Februari 2026. Sekarang kita ini udah closing ya. Ini udah di jam 18.28 di tanggal 4 Februari masih. Kita di sini HSG itu closing di 8.146,72. Alhamdulillahnya naik cost 0,3% dari closing Selasa kemarin. Nah, walaupun tadi sempat ada di low-nya di 8.050 dan pas opening sih sebenarnya sempat high ya di 8.194, tapi kita bisa lihat nih saham-saham kita banyak banget kok yang menghijau gitu, ditutup menghijau lagi. Dan saham-saham pilihan seperti bank first liner, second liner, lalu ada juga dari sektor energi, sektor transportasi, terus teknologi, itu banyak juga yang positif, tapi ada pula yang negatif. Nah, untuk sektor-sektor lain nih, kita masih banyak juga ada properti, konsumen non-cyclical, konsumen cyclical, industrial, itu semua masih beragam ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk finance, bank gitu ya. Rata-ratanya sih di sini banyak yang positif ya, terutama bank-bank first liner seperti BCA, BRI, BMRI bahkan naik 3%, ada BRIS juga nih. BRIS naik 8%, luar biasa ya. Terus ada bank-bank digital juga seperti Arto yang hari ini sayangnya nggak naik. BBYB naik, terus ini BNGA, BJTM dan lain-lain. Ini lebih ke financial ya, finance gitu. Rata-ratanya di 1,16%. Di industrial itu masih positif, walaupun kita lihat di sini ada beberapa yang merah seperti ASI minus 1,8, tapi UNTR nih mungkin termasuk energi juga ya. Itu mencatatkan nilai positif pada closing. Nah, terus untuk consumer non-cyclical seperti Indofood dan Unilever, itu Indofood setelah kemarin naik terus nih beberapa, ketika saham-saham yang lain merah, itu kebetulan sektor dari consumer non-cyclical seperti Indofood dan ICBP, Indofood juga itu positif, tapi sekarang negatif, mungkin dikarenakan mungkin adanya kemungkinan aksi taking profit gitu ya, sehingga mungkin investor beralih ya untuk investasi di bank atau di energi gitu. Nah, kita lihat juga untuk energi tapi masih minus 1,16%. Di sini saham Bumi yang kemarin udah sempat naik sekitar 20% ya kalau nggak salah. Itu ternyata di closingnya tetap minus, setelah midday juga masih minus. Adaro itu naik 1,4%, Pegas 1,85%. Nah, mungkin teman-teman boleh lihat ini adalah saham-saham pilihan dari data saham LM Channel. Ada dari INKP, Pegas, Elsa, BRI, Antam, Tekim, Energi, BMRI, dan lain-lain. Untuk INKP sayangnya masih turun ya. Kemarin sempat naik sekitar 6%, tapi hari ini melemah lagi, minus 1,38. Elsa juga sempat, sebenarnya tadi pagi itu Elsa tuh sempat all time high di 700 sekian, tapi sekarang malah closingnya tutup di 685 di minus 4,86%. Kemungkinan sih adanya aksi taking profit ya, karena Elsa ini seminggu ini sebenarnya naiknya lumayan kenceng gitu. Dan untuk BRI, Antam tadi sempat ke 3-4%, tapi ternyata closingnya di 1,52%. Energi masih melemah bersama saham-saham Pabakri yang lain. BMRI sejauh ini dilihat adalah bank yang terkuat ya untuk hari ini kenaikannya. Lalu ada juga UNTR, BCA, BNGA juga sama, bank yang salah satu yang terkuat gitu beberapa hari ini. NISP, Indofood, Cita, Nickel, NCKL gitu, dan masih banyak lagi. Untuk harga saham hingga jam 18.36 itu masih menunjukkan adanya kenaikan ya di 1,83%, silver juga. Jadi semoga nanti kalaupun closing itu masih positif dan kemungkinan akan berdampak baik nih untuk besok, pasar besok, terutama di saham-saham emas ya. Tapi untuk batu bara di sini masih turun minus 1,28%.
cuma kebetulan batubara udah close perdagangan sepertinya. Oh, masih close. Lalu oil juga, nikel naik hanya 0,29%. Namun ya bisa dibilang secara keseluruhan memang gold paling kenceng gitu naiknya, dan kemarin sempat turun, memang sempat membuat sentimen jangka pendek buat saham-saham emas, tapi ternyata mulai recover lagi nih sekarang. Nah, untuk berita-berita terupdate sampai sore hari ini masih dari emiten, salah satunya dari Brand yang mengalokasikan 2 triliun untuk buyback selama 3 bulan ke depan. Sama ya seperti teman-teman yang tadi, ada Cuan, TPIA, BRPT. Ini saham-sahamnya Bapak Prayogo nih semuanya, hampir semuanya buyback. Terus ada juga dari MDIY, komisarisnya itu membeli 654.000 lembar saham untuk investasi pribadi. Jadi dari insidernya ada beli ya untuk saham MDY. Lalu cash juga, CASH bersiap menggelar right issue dan menawarkan sebanyak-banyaknya 996 juta saham baru dengan nominal 12 per saham. Mungkin cash ini salah satu saham yang free float-nya itu kurang dari 15%. Jadi ini mulai bertahap saham-saham yang harus memenuhi kriteria free float sebesar 15% ini mulai menggelar right issue ya. Lalu ada IMPC, BRPT yang sama-sama buyback juga. Tadi kita mungkin udah bahas. Lalu ada juga dari saham BBYB, di mana BBYB ini diborong lagi nih oleh Gosco Capital. Jadi sekarang ini Gosco Capital ini menguasai 10,53% saham BBYB. Selanjutnya ada dari emiten batubara, yaitu Bumi, Adi, dan Indi yang mendapatkan kuota penuh nih sesuai pengajuan mereka tahun ini dengan total kuota berkisar 170 juta ton. Nah, seperti kemarin sebenarnya udah ada bocoran ya, kita udah sempat bocorin di video sebelumnya kalau ada beberapa perusahaan yang kena cut produksi tambang tahun ini. Tapi memang udah resmi ternyata Bumi, Adi, Indi itu nggak kena cut. Jadi pengajuan RKAB mereka itu pengajuan kuotanya itu di ACC gitu secara penuh dengan total 3 perusahaan ini sebesar 170 juta ton gitu. Lalu ada saham keras atau Krakatau Steel. Ini sebenarnya kaitannya sama Danantara ya. Jadi CEO Danantara sekaligus kepala BP BUMN itu mengatakan bahwa pihaknya akan melaksanakan groundbreaking proyek pabrik baja terpadu berkapasitas 3 juta ton per tahun pada Maret 2026. Namun sebenarnya beliau baru merinci nih siapa pihak yang terkait untuk proyek tersebut. Sebelumnya Krakatau Steel keras emiten KRAS itu dan perusahaan baja asal China Delong Steel Group pada pertengahan 2025 itu sempat menjajaki kerjasama pembangunan pabrik baja yang berkapasitas 3 juta ton per tahun. Nantinya akan menempati lahan seluas 500 hektar di kawasan industri di Cilegon, Banten. Jadi ada kemungkinannya bahwa proyek tersebut itu akan diambil sama Krakatau Steel gitu. Sekarang kita mau lihat top broker tanggal 4 Februari ini 2026 mungkin berdasarkan volume ya. Jadi banyaknya penjualan itu banyaknya jual beli atau transaksi berdasarkan volume. Untuk yang paling banyak hari ini transaksi itu Mandiri Sekuritas. Namun di sini masih melakukan jual ya, jadi lebih banyak jual daripada membelinya. Lalu XL, Stockbit Sekuritas Digital, itu biasanya retail, ini banyak beli nih, jadi hari ini retail banyak beli. AK, asing, UBS itu lebih banyak jual lagi, jadi AK ini banyak, kita bisa lihat ya saham-saham apa aja sih yang dijual sama AK. Ada Bumi, BCA, ASI, Dewa, Petro, Antam, BRPT, sebenarnya saham-saham bagus ya, terutama asing. Nah, dijualnya di 4034, ini kemungkinan sih ada kemungkinan ini aksi taking profit sih, karena kemarin sempat Antam itu juga diakumulasi kok sama AK gitu. Jadi di harga 3.700-an dan sekarang mereka jual di 4.000, berarti kan mereka mau taking profit ya. Dan ini asing lagi ngumpulin saham-saham bank, BRI, BMRI, BBTN gitu, Telkom, Goto. Jadi kayaknya memang kita balik lagi ke fundamental ya. Ini saham-saham yang asing
borong ini saham-saham mostly fundamental gitu, yang fundamentalnya bagus gitu. Terutama sekarang ini saham-saham gorengan ini lagi gencar-gencarnya di evaluasi gitu, apakah sebenarnya layak untuk IPO atau enggak. Adapun saham yang sampai ya underwriternya diperiksa sampai udah ada tersangka dan lain sebagainya, maksudnya kita sebagai investor harus bisa memilah gitu. Kalau sekarang kita mau invest ya di saham yang udah jelas gitu secara fundamental. Memang mungkin kalau misalnya saham-saham bank gitu fundamentalnya yang bagus, memang kalau masalah gain atau kenaikan harga gitu itu nggak bakal bisa cepet gitu, nggak bakal bisa terjadi secepat kilat karena memang ya naik santai gitu. Tapi yang namanya kita yakin kalau misalnya mereka akan balik lagi naik gitu, ya kita yang penting aman gitu kan. Karena di ketidakpastian market saat ini, terutama adanya isu MSCI dan kepercayaan asing kepada pemerintah Indonesia, sementara pemerintah juga masih belum ada kepastian gitu ya yang hakiki gitu. Kadang langkah-langkah pemerintah mungkin membuat trust issue entah itu kepada rakyatnya atau kepada asing yang melihat apakah mereka mau memutuskan untuk invest atau enggak di Indonesia. Ya kita masih banyak lah ketidakpastiannya. Cuman kalau kita lihat, kalau saham-saham yang fundamentalnya bagus ya pasti akan diselamatkan terus gitu. Maksudnya bukan diselamatkan karena memang ya bagus, nggak cuman hanya fundamentalnya tapi mereka juga ngasih kita dividen karena memang keuntungannya baik gitu kan. Jadi bukan yang abal-abal tanpa dasar gitu. Nah, kita lanjut ya. Untuk HP juga masih beli, tapi rata-rata ini asing banyak yang jual sih ya kalau dari volume ya. YPZPBK, YU ini banyaknya jual gitu. Kalau lokal sih banyak yang beli gitu. Tapi kadang juga ada sentimen kalau lokal yang beli itu mungkin ownernya gitu kan. Kadang ada mungkin ya emang kayak gitu. Jadi kadang ownernya kita nahanin nih supaya harganya nggak terlalu anjlok ya. Mungkin bisa aja gitu. Apapun bisa terjadi gitu ya di market. Tapi yang jelas kita sebagai investor kita bisa menganalisa sesuai dengan profil resiko kita gitu ya. Lalu misalnya kita mau cari salah satu saham ya, misalnya ini Adaro. Kita lihat untuk broker summary-nya. Oke, kita mau lihat dulu mungkin salah satunya di BCA mungkin. Di BCA ini ya benar, AKYP, ZPYU ini asing, masih banyak yang jual, walaupun KZ ini asing juga akumulasi, tapi rata-rata memang domestik yang akumulasi. Kita lihat ya, kalau foreignnya mostly jual. KYU ini kalau disatuin aja ya mirip lah sama buyingnya KZ ya. Sebenarnya ini volume dari KZ ini juga besar ya, tapi tekanan jualnya juga banyak nih dari asing. Terus ya tapi ini banyak kalau asing ya, kita bicara asing loh, bukan keseluruhan. Ini banyaknya yang jual. Kalau secara all investor or domestik banyaknya sih yang koleksi ya, karena yakinlah kalau BCA ini luar biasa gitu sahamnya. Mungkin untuk saham-saham emas kita mau lihat yang kenaikannya tertinggi, MDKA mungkin ya. Nah ini untuk saham MDKA asing masih jual. Mungkin ya ini kemungkinan adanya aksi taking profit juga, karena mungkin asing kemarin sempat akumulasi saat marketnya crash, jadi sekarang mereka waktunya untuk taking profit. Tapi kalau misalnya kita mau lihat mungkin besok apakah mereka akan akumulasi atau enggak, ya kayaknya sih mungkin ya, karena mereka udah mulai ngelepas. Kalau kita lihat seminggu aja dari hari Senin, nah ini sebenarnya asing masih banyak nih jualannya, udah banyak banget. Nah, tapi kalau kita lihat dari Januari untuk saham MDKA nih, Januari sampai sini dari 1 minggu yang lalu ya. Ternyata asing juga masih jual nih. Jadi sebenarnya asing ini kayaknya barangnya banyak banget gitu, banyak banget mereka beli MDKA nih. Mungkin waktu di harga-harga 3.000-an, tapi sekarang mereka lepas terus gitu. Ini analisanya BBCA ya. Ini mungkin harta, ada publikasi BCA Sekuritas 2026. Target harganya harta ini sebenarnya target price-nya ada di 3830. Wow, luar biasa nih kalau misalnya kita pegang harta. Apalagi kemarin pas crash itu di bawah 2000, kembali di bawah 2000 nih harta.
sekarang hari ini naiknya 4%. Kalau Harta nih karena dia jualan emas retail gitu ya, jadi kayak perhiasan atau emas batangan. Jadi memang kalau secara keuntungan saat ini ya, karena emasnya goldnya lagi naik banget, jadi bagus gitu. Nah kalau kayak tambang kayak Antam, terus kayak BRMS atau Archie gitu kan, kadang kita nggak bisa tebak gitu. Kayak misalnya Antam yang mungkin harusnya keuntungannya banyak besar gitu ya untuk Q3 atau Q4 kemarin, enggak gitu, karena nggak ada gitu, tambang emasnya lagi nggak beroperasi. Ya gimana mau apa yang dijual gitu ketika mereka nggak punya stok dari biji emasnya gitu. Tapi kalau misalnya Harta ini karena dia retail dan dia nggak, kalau nggak salah sih dia nggak ambil stok emasnya gitu ya dari dalam negeri kalau nggak salah ya. Jadi dia lebih stabil deh kayaknya. Oke, nanti kita cek lagi ya kepastiannya. Tapi kalau dilihat di sini asing hari ini ya jualan. Sebenarnya asing hari ini banyak banget ya jualan ya. Seperti kita lihat tadi di summary yang seluruhan saham. Asing banyak banget jualan. Itu aja sih. Mungkin profit taking tapi diambil nih sama domestik. Ya, kita berharap sih kita nggak terjebak ya nanti, nggak ada, maksudnya asing tetap suka gitu investasi di kita, karena ya sebenarnya kalau di Indonesia kalau sistemnya diperbaiki pasti akan lebih baik lagi. Oke, segitu aja mungkin video data saham closing tanggal 4 Februari 2026. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Halo teman-teman semua, balik lagi di video data saham LM Channel. Hari ini tanggal 5 Februari 2026, tepatnya jam 2 siang. Ini udah masuk sesi 2 ya, hari perdagangan kita. Nah, kalau jam 2 ini IHSG nih masih merah ya, di 8.140, sekitar 140 gitu. Dia minus di 0,02, tapi masih menuju hijau nih. Kita semoga ditutupnya hijau ya. Terus untuk saham-saham pilihan kita, banyak yang menghijau. Nah, ada beberapa saham yang merah, itu karena sepertinya sih karena sentimen harga emas yang turun lagi nih gitu. Jadi kalau dilihat harga emas global ini kemarin sampai tadi pagi ya, kita cek itu turun sekitar 2%. Oke, sekarang kita mau cek lagi harga emas saat ini. Lalu kita lihat untuk harga saham-saham emiten batubara nih, ada ADI, BSSR, PTBA, ITMG, ADMR, Bumi, dan lain-lain gitu. Untuk sentimennya kalau kemarin itu karena adanya berita pemangkasan produksi batubara ya, kuota dari pemerintah, itu yang nggak kena cuman ADI, Bumi sama Indi. Seperti biasa sih ADI, Bumi, Indi sih kalau sekarang masih hijau ya. Memang kalau saya pribadi sih ADI emang bagus banget gitu secara fundamental dan dividen juga. Jadi layak sih untuk dikonsumsi gitu. Nah, selain saham-saham dengan komoditas, kita juga komoditas tadi udah kita bahas emas, batubara. Sekarang kita mau lihat nih saham-sahamnya saham perkebunan sawit ya. Jadi di sini ada TBLA, SMP, LSIP, CSRA, DSRG, AALI, TAPG, SSMS, STAA dan lain-lain gitu. Yang paling terkenal sih sebenarnya AALI, TAPG gitu ya. Ada beberapa yang hijau, ada yang beberapa yang merah. Cuman yang liquid sih ALI, yang lumayan liquid sih TAPG itu. TAPG juga sebenarnya bagus karena dia rutin juga bagi dividen. Dan SSMS cuman lotnya nggak banyak ya, secara volume ya gitu. Sama ANJT sebenarnya ini kurang liquid, tapi ini saham salah satu saham koleksinya Bapak Lo Keng Hong ya, jadi gitu. Oh iya, ada satu komoditas nih kelewat nih, nikel. Dia minus 0,99, hampir minus 1%. Jadi kita lihat yuk sentimennya gimana ke emiten nikel. Nah teman-teman, ini adalah net foreign buy di midday hari ini tanggal 5 Februari. Di sini yang banyak dibeli sama asing itu berdasarkan volume ya. Jadi berdasarkan volume. Ada BP, PPRE, Buka, BRI, BMRI, BRMS, Mina, Bull, PNLF, LAPD, PTBA, BBCA, ASI, Alfamart, Petro, Smil, KPIG, Mejan 9 dan RMKO. Di sini kita bisa lihat nih bank-bank mulai dikoleksi lagi ya sama asing, dari mulai Himbara, BRI, BMRI, lalu ada juga BBCA. Nah, Mina ini nih dikoleksi lagi nih sama asing gitu. Mina sempat kemarin ARB
kita mau lihat kondisi harga sahamnya mungkin ya. Mina, kalau untuk Mina tapi masih minus walaupun ternyata tadi midday ternyata dikoleksi ya sama asing ya. Selain itu kalau untuk net foreign sale-nya untuk berdasarkan volume di tanggal 5 Februari itu ada Goto setelah sekitar seminggu mungkin ya, seminggu kurang itu berada di puncak net foreign buy, ternyata akhirnya asingnya sell juga. Ada Bumi, IATA, BKSL, VKTR, Humi ini Humpus Maritim sahamnya Bapak Tommy Soeharto, lalu ada Antam, BRIS, BBYB, BRPT, NCKL, CPRO, DSFI, MDKA, Laju, Arci, MTK, MBMA, Tower, dan LIT. Ini BRIS ya. Coba kita lihat dulu juga BR Bank Syariah Indonesia. Sebenarnya BRIS ini hari ini positif gitu ya. Tadi juga sempat sih di 2460 atau 70 gitu, tapi ternyata rekapan midday itu ternyata dijual sama asing. Berarti retail nih kayaknya yang mulai koleksi ya. Tapi BRIS ini secara laporan keuangan bagus, walaupun kalau dividen juga bukan, dividen yieldnya nggak terlalu besar, tapi secara laporan keuangan dia terus meningkat gitu. Dan juga BRIS ini kemarin baru dikabarkan bekerja sama HRTA, Harta Dinata, untuk meluncurkan emas batangan yang ada logo BSI ya, barulah gitu kerjasama dengan Harta. Nah oke, jadi ini ada kompilasi buyback pasca pengumuman MSCI ya. Nah ini ada BBCA yang akan buyback 12 bulan pasca RUPS tahunannya 12 Maret 2026 dengan alokasi dana 5 triliun. Jadi wow, lumayan ya. Nanti mungkin kita tertarik nih saham BBCA, karena biasanya kalau buyback itu pastinya ada potensi naik gitu. Lalu brand TPIA itu sama di 4 Februari sampai 3 Mei 2026 dengan alokasi dananya 2 triliun. Lalu BBNI di 9 Maret 2026 sampai 8 Maret 2027, berarti setahun ya, dengan alokasi dananya 1,5 triliun. BRPT 4 Februari sama cuan juga sama sampai 3 Mei 2026. Itu masing-masing 1 triliun dan 750 triliun. IMPC 3 Februari sampai 2 Mei, Tower 2 Februari sampai 1 Mei, CBDK juga 3 Februari sampai 2 Mei, Raja 29 Januari kemarin sampai 28 April 2026, RMKE 2 Februari sampai 1 Mei, HIL 30 Januari sampai 30 April, PBSA 3 Februari sampai 17 Mei, dan BBHI 30 Januari sampai 29 April. Sebenarnya banyak banget ya, terutama saham-saham Pak Prayogo Pangestu ini lagi buyback besar-besaran, rata-rata tuh sampai bulan Mei gitu. Ini adalah emiten-emiten yang mengumumkan buyback sejak trading halt pertama sampai 4 Februari 2026. Nah bisa dilihat ya jumlah buybacknya ke free float market cap-nya berapa. Jadi ya bisa dilihat persenannya gitu. Ini sumbernya dari keterbukaan informasi di IDX. Nah ini dia guys, chart harga emas saat ini posisinya masih minus, tapi minusnya minus 0,7908%, 0,8% ya sampai detik ini tuh. Silver malah minusnya besar banget, minus 10%. Lithium juga minus, hampir semua metalnya minus. Kita mau lihat harga komoditas lain. Sini ada batu bara juga minus 1,28%, palm oil 0,36 minusnya, dan juga craft pulp positif 0,27%. Nah ini harga komoditas ini lumayan ya pengaruh ya, ternyata sentimennya sebenarnya jangka pendek. Ini emas di hari ini tuh merah, cuman tetap saham-saham emas nih ngaruh juga ya gitu. Kita mau lihat ke saham gold. Nah lihat ya, merah semua, ada Antam, Harta, PSAB, MDKA. Antam di minusnya di 3,5%, lalu Harta 5,75%, PSAB 3,68%, MDKA 3,63%, Medco 2,3%, NTR 1,61%, BRMS 1%, Arci minus 0,48%, dan Mas minus 3,7%. Jadi ngaruh banget gitu, walaupun sebenarnya penurunannya kalau tadi pagi sih memang penurunannya sempat minus 2% Mas itu, tapi sekarang udah naik lagi, jadi penurunannya nggak terlalu banyak, tapi sentimennya ngaruh banget ya ke harga emas. Nah untuk emiten nikel sendiri sampai siang ini ternyata negatif juga gitu. Jadi untuk Inco, NCKL, DKFT, IFSH, KKGI, NICL semuanya turun. Yang paling besar itu di IFSH, lalu NCKL itu 5%, Inco minus 3%. Nah ya ini
mungkin pengaruh juga dari sentimen harga nikel yang minus ya, tapi sebenarnya minusnya nggak terlalu besar, cuman semoga kita bisa rebound lagi gitu. Nah, ini ada berita nih, kita bisa lihat di Stockbit juga, sumbernya dari Kontan, Bloomberg Technos gitu. Jadi sebenarnya pemerintah itu sebut belum tetapkan RKAB batubara 2026. Memang dari beberapa informasi kalau ada beberapa perusahaan, ada 3 perusahaan yang tidak akan terkena cut produksi dari batubara, yaitu Bumi, Adaro, Andalan Indonesia atau AADI, sama Indi gitu kan. Nah, tapi sebenarnya RKAB batubara 2026 ini belum resmi ya, jadi belum resmi nih. Kuota produksi itu akan dipangkas. Pada dasarnya rencana mereka adalah di kisaran 40-70% gitu untuk pemangkasannya. Namun ya sampai saat ini belum ada pengumuman resmi atau surat resmi gitu yang memperlihatkan atau menyebarkan RKAB 2026 yang telah diresmikan untuk sekarang gitu. Lalu ada juga berita tentang perusahaan-perusahaan yang dicabut izinnya oleh pemerintah karena diduga memperparah banjir Sumatera. Salah satunya itu entitas usahanya UNTR ya, Agincourt Resource dan Tobapal Pelestari atau INRO gitu. Pak Presiden Prabowo ini mengkaji ulang lagi untuk pencabutan izinnya. Nah, nanti akan, sebenarnya kemarin pun kita udah ada beritanya kalau misalnya masih menunggu untuk kalau nggak salah Komite Pengawas Hutan ya, itu laporannya gimana. Nah, terus udah gitu nanti akan dikaji lagi benar-benar melanggar atau tidak. Jadi kemarin itu memang ada isu akan dialihkan ke BUMN ya, BUMN, pengelola tambang BUMN gitu. Bisa juga di bawah Antam gitu, tapi belum ada keputusan resmi. Untuk pencabutan izin pun masih ditinjau ulang gitu. Jadi ya memang sih sentimennya akan terus bergejolak ya. Kalau misalnya ternyata ada sentimen buruk, bisa pengaruh juga ke harga emiten UNTR maupun INRO. Tapi kalau ada sentimen baik, mungkin akan positif juga gitu. Jadi berita-berita itu akan ngaruh banget sih dengan UNTR. Sementara kinerja UNTR atau keuntungan UNTR juga beberapa persennya dipengaruhi oleh penghasilan dari PT Agincourt Resource gitu. Lalu ada berita juga untuk saham Raja gitu, di anggota direksi Raja menambah kepemilikan juga di Raja senilai 3,5 M dengan kepemilikan naik jadi dari 0,12% menjadi 0,13 gitu. Direktur utama dan direktur Raja itu masing-masing membeli 400.000 dan 300.000 saham. Jadi kisarannya masih 0,13 dan yang satu lagi yang direktur 0,05%. Lalu ada juga berita dari Medco. Medco mendapatkan fasilitas kredit senilai 800 miliar dalam jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun dari Bank ICBC Indonesia untuk capital expenditure untuk belanja modal dan atau pendanaan umum perseroan. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat ya sekarang IHSG di jam 14.28 gitu. Di jam 14.28 ini IHSG udah mulai menghijau lagi di 0,08 sampai 0,1% dan kita berharap nanti kita tutupnya hijau gitu. Sampai di sini dulu untuk video midday dari Data Saham LM Channel. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Juga share ke teman-teman kamu. Dan juga kalau misalnya kamu suka video ini, nyalain notifikasi buat update terus video kita. Thank you for watching. Bye. Ketemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dan kalau kamu suka video-video kita, jangan sampai ketinggalan, boleh nyalain lonceng notifikasi yang bikin kamu tahu kalau kita baru aja upload video. See you on the next video. Thank you for watching. Bye.